Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baik Ibu. Saya dan teman saya, kita kan sudah kenalan juga, udah tahu siapa kita, jadi kita nggak perlu perkenalkan, lagi. Nah, sesuai dengan kontak yang kemarin juga kan, yang hari Selasa ya, hari Selasa, kita hari Kamis kesini lagi buat edukasi dan juga kita akan praktik senam ya Bu ya. Nah, sebelum kita mulai senam, alangkah baiknya itu kita tahu dulu nih Bu tentang senam itu sendiri, kenapa harus senam, terus waktu yang pas itu buat senam itu kapan aja gitu kan. Jadi kita akan lakukan edukasi terlebih dahulu ya pada Ibu ya. Mungkin kita bisa mulai edukasinya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai senam ibu hamil, kita juga mau kasih tahu ke Ibu tentang relaksasi nafas dalam. Ibu udah pernah dengar sebelumnya? Udah sih. Relaksasi nafas dalam? Udah. Udah pernah. Berarti udah cukup tahu ya Bu ya. Relaksasi nafas dalam. Ini kita belajar mengenai terapi relaksasi nafas dalam. Nah, menurut Ibu terapi relaksasi nafas dalam itu apa? Ibu udah pernah dengar kan nih ya? Pernah sih dengar gitu kan. Yang tarik napas. Iya betul. Ya betul sekali Bu. Nah di sini aku mau jelasin ulang lagi ya. Jadi untuk relaksasi nafas dalam adalah teknik bernapas secara perlahan, dalam dan teratur sampai ke perut, bukan hanya dada. Nah tujuannya ini adalah untuk menenangkan pikiran, mengurangi stres dan membuat tubuh kita lebih rileks. Bagi ibu hamil, terapi ini tuh bermanfaat karena bisa membantu mengatasi rasa cemas, stres atau sulit tidur yang sering muncul selama kehamilan. Terus teknik ini tuh aman dan tidak memakai obat gitu. Jadi aman buat ibu dan juga janinnya gitu. Apalagi kalau misalnya sering sesak nafas, sering agak sesak kan kalau udah hamil besar. Nah mungkin bisa dibantu dengan terapi relaksasi nafas dalam ini biar bisa mengurangi sesaknya itu. Iya udah agak susah sih kalau napas ya. Nanti bisa dilakukan nanti juga ada cara-caranya Bu ya. Nah, di sini ada tujuan terapi relaksasi napas dalam untuk ibu hamil. Nah, kan kita tuh ngelakuin teknik napas dalam itu nggak mungkin tanpa tujuan ya Bu ya. Jadi di sini tuh ada 5 tujuan. Yang pertama itu untuk menurunkan tingkat cemas dan stres yang sering dialami selama kehamilan. Nah, kalau misalkan ibu merasa cemas atau merasa stres tentang tentang apa aja atau tentang kehamilan ibu, boleh ini dilakuin teknik relaksasi nafas dalam ini supaya meringankan stres dan cemas yang dialaminya itu. Terus juga untuk membantu menstabilkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah kan kalau kita ngelakuin teknik relaksasi nafas dalam, berarti tubuh ini tuh relax gitu ya Bu, tubuh relax, pikiran relax. Jadi denyut jantung juga bakal stabil. Misalkan jatuhnya tinggi, terus kita ngelakuin teknik relaksasi nafas dalam ini, nah ini tuh bakal bikin si denyut jantung itu stabil kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan keseimbangan oksigenasi dalam tubuh. Nah karena tubuh kita rileks, jadi oksigen di dalam tubuh kita itu seimbang gitu Bu. Jadi bagus banget untuk dilakuin teknik relaksasi nafas dalam ini untuk meningkatkan keseimbangan oksigenasi di dalam tubuh. Terus yang keempat itu adalah mempersiapkan ibu secara mental dan fisik menjelang persalinan. Nah kalau misalkan mau persalinan itu kan nanti pasti ada rasa cemas atau rasa gimana gitu, tegang. Nah kalau misalkan ibu lagi cemas atau lagi tegang, itu teknik relaksasi nafas dalam ini tuh bagus banget untuk dilakuin karena emang simple gitu bercaranya, cuma tarik nafas gitu doang kan. Nah terus yang kelima ini ada untuk mendukung pengendalian metabolisme tubuh kayak gitu. Kita juga yang kita lakuin pada dalam misalnya dalam dalam itu mengenai jantung dan tekanan darah. Nah, itu sama ibu, makanya orang stres gitu kan ya, begitu. Nah, orang itu tidak bisa lakuin relaksasi dalam. Kalau ibu mau coba, bisa ibu coba seperti tekanannya, terus musik kita mau kasih pasti tidak sedang lebih lama lebih tekanannya dari tekan itu. Terus juga memperbaiki tekanan di metabolisme. Jadi kalau kita sering melakukan relaksasi dalam itu ya, jadi kita betul-betul tidak stres itu. Kalau biasanya itu stres jenis sana, jadi kalau relax benar, jadi benar harus lebih lebih baik itu. Terus mulai kalau tadi sama kayak pertama itu, kan jadi kita melakukan relaksasi jadi kalau itu kita relax. Terus juga sama tekan bahan tadi karena kan boleh stres dalam bisa dibaca. Jadi bisa stabilkan pada proses darah. Berarti itu boleh ya. Itu nah ini cara melakukan relaksasi dalam. Pertama kita harus duduk, lalu yang kedua kita tarik secara perlahan, yang ketiga kita nafas, lalu buang nafas terus ulangi. Dan ketika ibu melakukan relaksasi bisa juga boleh sambil membayangkan hal positif. Misalnya ibu membayangkan ibu melakukan relaksasi sama ibu boleh bahagia, ibu boleh apa ya mengucapkan atau memikirkan hal positif gitu. Nanti kita praktekkan juga sama sebelum senam kita ada kawannya ya. Itu posisi duduk bersila atau menyamping. Lalu kita ambil gerakan sambil di sini, misalnya ini lagi nafas. Lalu tarik nafas secara perlahan, tarik nafas hidup secara perlahan seperti rasakan berkembang bawah kaki dari boleh bang. Gitu lah karena nafasnya ini bedanya nafas biasa nafas dalam kita tahan dulu. Kita kan pakai kunci, lalu buang perlahan lalu ibu perlahan. Lalu kita terus yang sepuluh kali sampai rasa nyaman ya. Sama bisa kita pikirkan positif saya bisa tadi gitu. Oke. Ya. Nah, di sini ada oke misalkan terapi relaksasi dalam. Di sini ada oke nafas yang tepat. Biasanya itu teknik relaksasi dalam itu dilakukan pagi hari sebelum aktivitas, malam hari sebelum tidur membantu tidur lebihnya. Terus juga saat merasa cemas, tegang atau mengalami perubahan seperti saat kelelahan. Dan biasanya itu 3 kali terakhir dan biasanya sampai 10 menit. Sebenarnya itu cuma perlahan tapi tidak perlu berapa sih kalau lagi rasa kesel, lagi rasa cemas atau lagi rasa pusing. Kalau kita tidak tahu enggak mengalami apa-apa ya, cuma lakuin tarik nafas doang itu. Tapi di sini kalau mau lebih terjadwal ini ada pagi, malam sama saat beres. Nah, terus juga bisa sampai 3 kali atau sampai 5 sampai 6 menit relax aja. Terus sampai di sini ada teknik kita bagi hamil dengan detailnya. Yang pertama itu membantu memupus sadar energi sehingga berarti lumpuh ya. Kalau berat tinggi, jangan tapi kita kalau olahraga harus tinggi kan. Makanya kita kalau fisik sedang berat, jalan kakinya atau memegang pinggang lagi kita fisik mampu ngapel gitu. Jadi berat itu lumpuh juga tinggi. Kalau yang kedua ada insulin sehingga lebih efektif berat. Nah, tapi olahraga berarti bulan apa ya?
boleh pakai lagi. Nah, makanya insulin itu ada lagi. Jadi dia itu dipakai lagi, itu maksudnya insulin lagi dipakai untuk insulin lagi. Jadi bisa bantu untuk meningkatkan insulin seperti itu. Lalu yang ketiga adalah darah. Kita bahas oksigen. Darah itu oksigen dan nutrisi. Jadi kalau nutrisi juga bagus sebenarnya untuk darah. Tanpa hamil pun sudah bagus buat apalagi tanpa hamil. Tapi normal tapi ibu dan bayi masih sehat. Lalu ada komplikasi seperti kalsium, protein dan vitamin sulit. Gimana sih? Mereka kalsium apa? Gimana? Nah, ini itu darah tinggi pada ibu hamil. Ya, jadi orang ini apabila di sini bisa kita darah tinggi pada ibu hamil. Jadi pada itu kalau kita lakukan aplikasi pada dalam itu insyaallah darah kalsium darah tinggi pada ibu hamil ya. Nanti sini ada manfaat untuk ada badan imun, ada manfaat untuk menurunkan berat secara alami. Nah, kan kalau kita berarti tubuh itu kan menggunakan glukosa yang untuk sebagai sumber energi. Jadi yang otomatis bisa tinggi terus kita bergerak tubuh bergerak dulu. Jadi aktivitas fisik itu terus kita menurunkan ada berat secara alami. Terus untuk meningkatkan insulin dan metabolisme tubuh. Nah, karena sekarang itu membuat tubuh itu lebih kuat insulin. Jadi insulin itu menjadi optimal lebih maksimal dalam tubuh. Jadi aktivitas fisik itu karena sekarang itu bisa menyebabkan bisa untuk aktivitas fisik insulin tersebut. Terus kita stres dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, kalau sebenarnya itu kita bergerak otomatis supaya tidak menjadi semangat ya di depan ada tubuh. Jadi bagus banget sebenarnya itu untuk stres dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, terus seperti itu meningkatkan tubuh untuk persalinan energi. Nah, kalau kita mau wanita itu bisa sekali untuk jadi dari itu jadi kita bisa melakukan hal itu sebelum proses persalinan. Nah, terus juga jenis senam. Nah, senam itu sebenarnya banyak. Tapi kan kalau si banyak tidak yang boleh lakuin yang bisa ayo kita yang nah kalau yang itu senam hamil, senam yoga hamil, senam itu lebih baik. Terus sama sama terus ada pegangan tangan, sama jalan kaki. Nah, kalau yang begini itu ada cepat lompat. Kalau gue hamil satu ya atau terbalik bawahnya. Terus ada lompat dikit yang lain. Kalau dibahas kayak gitu. Terus sama berat. Nah, tiba itu boleh angkat banyak kalau berat itu saya berapa kali dengan yang sama. Posisi terentang kalau lama. Nah, itu boleh dilakukan itu posisi terentang kalau lama ini. Selamat pindah Iya, jadi kayak dengan sering-sering banget posisi ini. Nah, ini untuk sisi sana yang belum dilakukan. Nah, ini ada waktu yang siap untuk makan senam. Untuk ini biasanya lakukan pagi kita dan juga ada yang mungkin dari 10 pagi. Lalu juga sore mungkin jam 4 sore atau jam 5 sore itu. Untuk belajar mungkin setiap saat itu mungkin 30 menit aja dan kalau lama juga harus berhenti. Boleh berisiko. Lalu untuk makan mungkin bisa 3 kali atau 5 kali per minggu. Jadi sampai makan minggu ya. Di bulan 11 mungkin 3 kali atau 2 kali. Maka Senin Kamis sekali Senin Kamis itu. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan sebelum bersenam. Nah, sebelum senam itu harus ada hal yang perlu diperhatikan ibu. Jadi pastikan kondisi tubuh dari hati. Tapi itu pastikan itu udah cukup sehat gitu mungkin. Pastikan itu ada sehat sebenarnya itu. Pastikan ini saya ngelakuin aktivitas semacam ini biar biar badan sehat gitu. Atau mungkin kalau misalnya sampai mau pusing, ya udah tadi jangan dulu lakuin. Lalu gunakan pakai sakit dengan teman. Lalu setelah itu kita senam dan juga apa namanya dulu. Lalu pastikan apa namanya saat itu. Coba jangan secara langsung kontrol. Lalu atur secara karena itu bisa saja. Kalau gitu kita harus secara atur kita senam. Lalu kita akan masuk ini sama kayak tadi juga katakan badan sendiri bisa atur gitu. Bisa kalau udah masih capek. Lalu setelah senam kita lakukan ini secara tahap kalau bisa ada posisi yang benar. Selanjutnya kita kita bisa pakai kita lalu kita lalu dari langsung kita berarti kita senam. Mungkin dulu biasa dulu gitu. Coba kenapa baru mungkin setelah 3 menitnya baru boleh lagi gitu. Misalnya sini ada ibu hamil kita melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi ada beberapa ibu yang dapat dialami jika kita kalau hamil terus punya DM juga kalau melakukan aktivitas fisik. Nah, kita ada beberapa ada kontrol itu seperti ini. Nah, kalau aktivitas di dalam tubuh, terus kalau aktivitas itu membutuhkan gula yang sebagainya. Nah, kalau misalnya itu apa yang menyebabkan jadi si gula itu harus ditambah dalam tubuh jadi menyebabkan hidrogennya atau ada beberapa terkontrol dalam tubuh. Terus kemudian dari frekuensi dan intensi yang lain juga dibahas sebagai frekuensi dan jadi kalau aktivitas dalam tubuh ada dalam tubuh bakal naik gitu jadi menyebabkan frekuensi dan juga tahan dan lebih harus posisi kesehatan. Jadi kalau kita bergerak sedikit itu bisa membakar kalori juga di dalam tubuh ya. Jadi bisa membantu untuk bikin si badan kita stabil. Jadi masih terlalu besar yang masih dijelaskan. Terus kemudian satu lagi kita harus kesehatan. Kalau misalkan aktivitas fisik itu kan masih berbagai gitu misalkan kita mau persalinan itu kan butuh tenaga butuh energi jadi kita udah mempersiapkan diri sebelum persalinan itu kemudian metabolisme dan tentukan kondisi diabetes kalau misalkan kita berada di mana berada di jalan berada di mana paling kita akan dulu kondisi si penyakit diabetes ini kayak gitu jadi ada banyak resiko penyakit ini kita akan melakukannya aja nanti kita akan lakukan demonstrasi senam juga dalam ibu. Nah ini ada misalnya mungkin nanti kita mungkin ibu ya di WA sampai kemarin juga ya ini ibu apa ya super pakai lagi ya betul ya kita mungkin bisa langsung senam aja ya. Oke baik Ibu, di sini kita akan memperagakan demonstrasi tadi relaksasi nafas dalam dulu ya Bu ya, baru nanti kita sama-sama senam. Ya, untuk relaksasi nafas dalam itu, yang pertama tadi kan ada posisi duduk ya, posisi duduknya mungkin kita bisa bersila seperti ini, lalu kita bisa pegang tangan seperti ini ataupun seperti ini, gitu. Mungkin lebih nyaman seperti ini aja ya. Kalau tangan sih sebenarnya nggak apa-apa gimana? Iya, sebenarnya tangan kayak posisi nyamannya. Mungkin nanti ketika saya bilang tarik nafas, lalu ditahan, lalu kita hembuskan bareng-bareng ya dan keluarkan melalui mulut secara perlahan ya Bu ya. Oke kita coba ya bareng-bareng ya. Tarik nafas, tahan, buang perlahan. Tarik nafas, tahan, buang perlahan. Tarik nafas, tahan, buang perlahan. Mungkin ini bisa menggunakan macam positif, kondisi sehat gitu. Yang bisa banyak itu. Misalnya tarik nafas, tapi sekali bisa dipikir sama sehat bisa gitu ya. Kita lagi ya. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Oke, gimana keadaannya? Lebih beres ya? Lebih nyaman. Oke, baik. Selanjutnya kita mau langsung ke senam. Mungkin kita senam ya, biar kita mulai ya di sini ya. Oke, yang pertama gerakan yang pertama kita luruskan kaki, bisa ke kanan atau ke kiri atau ke depan aja. Kita luruskan kaki ke depan, lalu kita gerakan jari-jari gini Bu. Nah, ya. Jari-jari pada kaku. Iya betul. Kalau lagi hamil kan biasanya kakinya suka apa ya? Capek ya Bu ya? Kaku. Pegel juga ya. Nah, kita bisa gerakannya gini. Lalu kita putar ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan juga ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 oke lalu keluar 1, 2, 3, 4, 5 dan keluar 4, 5 oke sekarang kita udah pegangan kaki
Kita bersila ya Bu ya. Kita duduk sila. Habis duduk sila, kita putar bahu ke depan dan ke belakang. Berapa kali? 5 kali ya, sama 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke belakang 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita seperti ini. Saya lagi ya, kita nafas, lagi bonus. Seperti ya, kita ya, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Lalu kita bisa jadi seperti ini Bu. Pas dalam, saya lagi ya, pas dalam, itu tarik, baru masih buang. Jadi saya nanti semua kali ini sampai kita dia mana ini. Seperti ya, kita ya, 1, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, buang, sekali tarik nafas, buang. Oke, baik. Selanjutnya kita bisa tarik seperti ini. Ini mana Pak? Buang. Ya, ini kita tinggal ini. Kita coba sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Terus selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sekarang seperti ini ada tambah. Ini pegang ini. Kita depan. Ini untuk belakang ini. Saya tahu ya. 1 depan, 2, 3, 4, 5. Belakang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Lalu ada pegang kepala seperti ini. Saya lihat ini seperti ini. Lalu kita gini, gini, balik gini, seperti ini. Gitu. Jadi pas balik dulu, balik kita atas. Dibuat pas atas lagi kita kasih gini ini. Misalnya. Ini ya. Ya, misalnya kita dalam sampai atas ya. Kita teman-teman. Dapat tarik nafas, buang. 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 Oke, baik. Sekarang ada gerakan ini. Jadi kaki kita tuh, kaki kita diangkat kan, membentuk dari seperti ini, ya betul. Lalu kakinya, lalu kita dorong ke depan seperti ini sampai pegangan ibu. Ini, itu, tarik nafas. Oh, kalau ke depan kita tarik nafas, lalu ke belakang buang. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini, tarik nafas, buang. Rasain di sininya tuh relax gitu pas buang nafas. Ini kan kalau ini tarik kakinya ibu. Ini kan suka pegel ya, suka ya. Dia rasain itunya terus dibuang. Gitu ya. Oke, kita coba ya bareng-bareng ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Satu lagi, tarik nafas, dan dibuang. Rasain tubuhnya relax. Selanjutnya kita bisa putar ke belakang, ke depan dan juga ke belakang seperti ini. Gitu ya. Nah, waktu ke depan itu tarik nafas, waktu ke belakang itu tarik nafas, waktu ke depan itu buang nafas. Jadi berbeda ya. Jadi kita ulang dulu, tarik nafas, baru buang. Gitu ya. Rasain juga nih sininya tuh. Biar relax ya Bu ya. Kita coba ya. Dari belakang dulu. Tarik nafas, buang. Yang terakhir tarik nafas, buang. Oke. Lalu kita taruh tangan ini kan kita taruh tangannya di samping kaki yang rapat itu ya sejajar aja. Lalu kita mengambil ke kanan dan kiri kita seperti ini. Nah ini kerasa banget nih di sini ya kan ya. Ya kerasa kan di sini. Ya kerasa tuh kanan kiri. Oke kita mulai ya. Ke kiri itu tarik nafas, ke kanan buang nafas ya. Ayo kita coba ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Baik. Selanjutnya ada gerakan lagi. Ibu kalau merasa kita kecepatan, ini Iya, ini gerakan. Ini gerakan mau terakhir. Gerakan ini tuh gerakan mungkin Bu. Gimana Ibu perasaannya setelah kita melakukan senam dan relaksasi nafas dalam tadi? Ya lumayan sih, enak. Enak. Berarti lumayan lebih rileks ya Bu ya. Mungkin ada pegel-pegelnya Bu. Kerasa mungkin di sini sekarang?
Iya, kerasa di pinggang. Kerasa ya. Nah, mungkin karena ibu baru pertama kali juga kayak tadi, mungkin ibu bisa lebih sering ngelakuin ini biar relax, biar ininya enak gitu, biar ininya enak. Tadi kan banyak tuh, kita kan ke kaki, ke bahu, terus ke pinggang, terus ke sini kan, sama ke sini tadi kan ada yang kayak gitu gerakannya. Nah, mungkin ibu bisa ngelakuin ini lagi di rumah, gitu ya. Dan juga ada leaflet yang kayak kemarin Bu yang isi materi-materi yang tadi udah kita bahas, yang dulu kita bahas tadi di PowerPoint, dari apa itu relaksasi napas dalam, manfaat, tujuan terapi relaksasi napas dalam, terus cara ngelakuinnya kalau misalkan Ini dari ibu lupa, ini ada cara-caranya, terus untuk yang senangnya Kenapa Ya, pentingnya aktivitas fisik, kenapa ini tuh penting, terus manfaatnya manfaatnya apa? terus hal yang harus diperhatikan, bisa belum senam, saat senam, kalau sesudah senam. Sini ada waktunya, sama ada Link video senamnya. Ya. Kalau ibu lupa tadi gerakan tadi kan lumayan banyak ya bu ya. Mungkin lupa apa ya kemarin awalannya apa gitu. Ibu mungkin bisa lihat lagi di HP, di scan. Udah tahu kan ibu caranya kan? Iya, tinggal di scan ya. Tinggal di scan. Disimpan buat ibu ya. Cari. Iya. Itu disimpan ya bu buat ibu baca-baca sama yang kemarin. Iya. Atau mau coba sekarang dibuka pakai HP ibu boleh, disimpan gitu. Ini ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan itu ya bu, senam, relaksasi nafas dalam juga ya. Ada pertanyaan tidak ibu terkait itu? Untuk senam. Senam sama Relaksasi nafas napas dalam. Ada Ada yang pertanyaan? bingungin atau ibu kurang ngerti gitu, ada nggak Bu? Untuk senam sih enggak ya. Udah lumayan Cukup ngerti jelas ya, Bu, ya. Cukup paham ya Bu. Kalau emang gak ada pertanyaan, nanti kita yang tanya ke ibu nih. Kayak menurut ibu manfaat relaksasi nafas dalam deh buat apa? 3 aja deh, 3. Itu buat apa namanya? Ngelancarin ya. Iya, lancarin pernapasan, terus juga mengurangi itu sesak napas. sesak nafas sama yang Sama satu satu lagi apa tuh tadi? biar nggak stres. Iya betul, biar nggak stres. Jadi udah bener ya tadi untuk melancarkan pernafasan, terus biar nggak stres, sama satu lagi tadi apa yang bilang? Biar nggak nyesek. Biar nggak sesak. Betul, iya betul banget ibu. Ibu udah paham ya bu apa manfaatnya. Terus senam juga. Menurut ibu kenapa ya kita harus senam hamil? Kenapa? Kenapa bu? Iya menurut ibu aja. Menurut ibu aja. Kenapa sih? Berpatok pada apa yang tadi kita jelasin. Menurut ibu tadi senam itu atau aktivitas fisik itu buat apa? Biar kita apa namanya? Relax aja gitu kan. Megangin otot-otot gitu. Iya betul. Biar pada nggak kaku. Iya betul ibu. Berarti ibu udah cukup paham ya bu sama edukasi kita. Terus tadi kita sudah mendemonstrasikan dan juga ibu bisa mendemonstrasikan ibu ya. Tadi kita udah sama-sama belajar relaksasi nafas dalam, terus senam juga. sama senam. Ibu juga udah mengikuti dengan baik. Tuh ya bu ya. Mungkin nanti untuk relaksasi nafas dalam sama senam ini jangan lupa dilakuin kalau misalnya ibu lagi punya waktu luang gitu buat teknik relaksasi nafas dalam kan bisa kapan aja ya bu ya yang itu dilakuin. Mungkin kalau untuk senam kalau ibu ada waktu luang boleh dilakuin biar tubuh ibu juga enak gitu lah, ada aktivitas yang dilakuin gitu. Nah paling itu aja sih bu ya. Nah untuk kontrak besok kita besok mau kesini lagi bu. Nah kesini lagi itu tujuannya untuk melakukan tuk 4 dan tuk 5 serta juga evaluasi kunjungan sebelumnya gitu. Untuk tuk 4 dan tuk 5 ini untuk memodifikasi lingkungan sama memanfaatkan fasilitas kesehatan. Mungkin kita di sini besok mungkin kita cuma diskusi aja sih ya, untuk diskusi seperti itu. Lalu juga ada evaluasi yang sudah kita ajarkan ke ibu, kayak senam mungkin senam nanti sore mungkin ibu mau ngelakuin, nanti kita evaluasi udah ngelakuin berapa kali gitu Dalam sehari. iya betul ibu. Mungkin ibu besok persediaannya di jam berapa atau kayak sekarang aja jam 1 gitu. Terserah kayak sekarang aja. Berarti Jam 1 besok siang aja ya. Ya berarti besok kita kesini lagi ya bu jam 1 siang ya bu ya, untuk tadi berdiskusi saja ibu ya. Oke, tidak ada pertanyaan ibu, sudah cukup jelas? Cukup sih. Cukup jelas. Mungkin
kita pamit, nanti kita kesini lagi ya Bu ya untuk besok. Jam 1 ya Bu ya.